Langsung masuk ke tema dialog yang berbeda lagi. Kemarin kita juga sudah menyoroti di mana DPR RI ini sudah menyetujui pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Pemberian amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan dan juga memang telah sebelumnya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Habib. Selamat pagi, sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Margarito. Ya, pagi, Assalamualaikum. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, walaupun ini sebenarnya diusulkan oleh Pak Presiden, pemberian abolisi dan juga amnesti, tapi kalau dari sisi DPR RI sendiri, ini publik mempertanyakan parameternya DPR dalam menyetujui abolisi dan amnesti dua elit politik ini apa Bang? Bukan diusulkan, tapi memang diputuskan oleh Presiden. Diputuskan oleh Presiden. Tapi meminta pertimbangan DPR. Ya. Yang tepat seperti itu. Ya. Soal amnesti dan abolisi sendiri sebenarnya di sini sudah berkembang, ya, setidaknya 5 tahun terakhir. Ya, pemicunya adalah soal over capacity di lembaga pemasyarakatan. Saya 5 tahun kemarin kalau kunker itu rata-rata tiap LP itu bisa 400% over capacity. Nah, kebanyakan di antaranya itu adalah minor crime. Lalu juga ada pengguna narkoba tapi pengguna. Pengguna narkoba. Nah, sehingga kemarin kita diskusi juga waktu saya di tim kampanye nasional, ya, saya timnya Pak Prabowo, diskusi soal hal ini. Jadi ketika Pak Supratman jadi Menteri Hukum, beliau juga kan dari DPR paham sekali nih persoalan over capacity secara umum. Nah, terkait dua orang tokoh, ya, Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, sebetulnya memang bagian dari kebijakan yang besar tersebut, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya, terhadap apa yang menjadi masalah ini. Bang Habib? Apakah nanti ditanyakan ke pemerintah, ya kan, ya. Kalau kami sih pasti menyetujui, ya, karena memang secara kasat mata, ya, kasus dua ini memang sangat menarik perhatian, memicu kontroversi dan banyak hal. Padahal kalau dari segi damage-nya, ya, kalau saya Komisi Hukum melihat dua orang ini kan nggak mencuri uang negara, ya kan? Ya. Pak Hasto, Pak Tom Lembong itu kan nggak memperkaya diri juga. Ya. Lalu di kasus Pak Tom Lembong bahkan mensreanya itu tipis sekali, ya. Nggak ada mensrea, nggak ada aliran dana. Pak Hasto, ya kan secara politik juga, kalau saya mau pahami, ya, praktek politik seorang sekjen, ya, misalnya dia nalangin anggotanya untuk memberikan suap, hampir nggak masuk akal, gitu loh. Kan yang obstruction of justice-nya nggak terbukti, ya kan, ya. Jadi kegaduhan, keriuhan yang timbul akibat perkara ini saya pikir memang nggak produktif. Dan Pak Prabowo ini bukan bicara hukum. Kalau Habibur Rahman tadi bicara hukum, Pak Prabowo itu bicara konstitusi sebagai kepala negara. Karena kalau di pasal 14 konstitusi kita itu kan presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Cek di penjelasannya yang Undang-Undang 45 ini kan setelah diamandemen penjelasannya nggak ada. Tapi kalau mau lihat sejarah pasal itu dilihat di undang-undang yang aslinya kan, penjelasan terhadap pasal 14 itu adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Artinya apa? Ini memang benar-benar hak prerogatif yang pertimbangannya, ya, yang saya disampaikan saya tadi soal hukum itu hanya sepersekiannya. Ada pertimbangan yang jauh lebih besar yang memang hak beliau. Bisa beliau jelaskan, silahkan, bagus. Ya kan, ya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa salah satu pertimbangannya persatuan demi NKRI. Macam-macam, ya, karena ada hal lain yang mungkin belum atau disampaikan oleh Pak Menkum, ya, itu sah-sah saja. Dan setiap presiden sejak zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie, kemudian sampai sekarang semua pernah mengeksekusi hak prerogatif dalam bidang hukum ini. Kita ingat kasus Cicak Buaya, Pak SBY kalau nggak salah keluarkan deponering. Pak B.J. Habibie keluarkan amnesti kepada aktivis-aktivis PRD. Jadi bukan hal yang baru, Presiden menggunakan bukan hal yang baru. Ini memang semua presiden pernah menggunakan. Kalau Pak SBY atau Pak Jokowi itu sapel korbi, kalau nggak salah, gerasi, ya, digunakan, ya. Nah, ini sudah dieksekusi. Nah, ini Pak Prabowo menggunakan hak prerogatif beliau sebagai kepala negara dalam kasus ini.
Oke, saya ke Bang Margarito. Bang Yo. Margarito, ini kalau jadi perbincangan dari publik juga banyak yang bertanya sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara abolisi dan juga amnesti? Sebenarnya begini, dari segi spesies sama. Dia berakar pada apa yang disebut dengan pardon right. Apa itu, Bang? Hak memaafkan, mengampuni. Oke. Ya, Biar tradisinya publik ini. juga tercerahkan Ya, tahu mengenai hal ini. dari segi tradisi ya, dari segi itu ini asal usulnya dari Inggris. Oh, oke. Pertama kali dipraktekkan pada tahun 688. Pertama kali. Nanti transformasi di Inggris itu abad ke-15, abad ke-16. Kalau kita itu dari segi sejarahnya. Kalau masuk dalam konstitusi, orang pertama yang bicara mengenai hak ini itu namanya Alexander Hamilton. Apa yang dia mau? Sebagian tadi disebutkan oleh Bang Habib itu ya. Apa? Misalnya, kalau dalam kekacauan, negara ini kacau, maka ini menjadi jalan keluar untuk orang kembali. Oke. Memaafkan agar orang mulai kembali menjaga kesatuan dan segala macam gitu ya. Nah, kedua, perlukah presiden menjelaskan Iya. alasan dia memberikan? Harusnya perlu apa enggak? Sebentar, perlukah atau tidak menjelaskan? Sangat tergantung. Undang-undang dasar tidak mengharuskan presiden untuk menjelaskan mengapa dia mengambil kebijakan itu. Ya. Karena itu penuh prerogatif. Jadi tidak terbagi dan tidak perlu dipertanyakan. Ini dalam istilah Hakim Agung Amerika Serikat yang namanya John Marshall itu apa? Belas kasih. Belas kasih. Oke. This is mercy. Iya, Belas kasih dari seorang presiden kepada rakyatnya. rakyatnya. Oke. Dan ini memang politik. Sekarang orang tadi malam, bahkan pagi tadi ada orang nanya kepada saya, menanyakan kepada saya, ini kan sedang dalam proses peradilan. Ya. Kenapa belum belum ingkrah gitu. Kenapa diambil? Kenapa Tetap tidak ya, Bang, begini? Nah, bisa. Oh, Bisa. Kalau sangat bisa ditangguhkan dan dihapuskan itu bisa. Dan itu dibenarkan dua pemikir bahkan Hakim Agung Amerika Serikat misalnya itu satu itu kalau orang sarjana hukum tahu Oliver Wendell Holmes dan satu lagi tahun 97. Mereka bilang apa? Ini betul-betul untuk kemanfaatan satu kemanfaatan yang tidak akan diperoleh melalui jalur peradilan. Mengapa? Holmes itu misalnya mengatakan bahwa peradilan kita tahu kadang-kadang keliru. Orang-orang itu kadang-kadang keliru dalam menjatuhkan hukuman atau dalam menjatuhkan putusan. Bisa jadi karena faktanya salah atau karena berat ringannya pidana itu salah begitu, tidak kompatibel, tidak sesuai. Dan itu tidak bisa dikoreksi lagi. Dan itu hanya bisa didapat melalui eksekutif atau cara lain. oke. Nah, itu penjelasan kenapa ini tidak Tapi kalau dari dipertanyakan. kasus ini nanti boleh dijelaskan juga oleh Bang Margarito, apa bedanya amnesti dan juga abolisi ini ya? Ya. Kita tahan dulu ya, kita Ya, akan ya. gabung lagi saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.